Kita bicara soal transformasi, ini kan BUMN memang seluruhnya didorong untuk melakukan transformasi, salah satunya adalah dengan upaya digitalisasi, salah satunya juga Pos Indonesia nih, luar biasa upayanya untuk mencapai upaya-upaya digitalisasi tadi. Kalau dari Anda sendiri Pak Faisal melihatnya, bagaimana Anda memandang upaya transformasi digital BUMN khususnya di Pos Indonesia saat ini untuk mendorong ekonomi bangsa? Baik, jadi memang transformasi digital ini sebetulnya sudah dimulai di Pos Indonesia sebelum pandemi ya. Hanya saja begitu masuk pandemi terpaksa kita akselerasi ya karena interaksinya masyarakat harus melalui digital channel ya, apakah itu website atau mobile app. Sehingga mau nggak mau waktu itu Pos Indonesia harus melakukan akselerasi agar segera punya digital channel yang bagus gitu ya, yang UI UX-nya bagus, experience-nya bagus gitu ya. Kemudian features-features dan servisnya memang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jadi itulah yang menyebabkan transformasi digital kita itu sejak tahun 2021 ya, itu kemudian mulai membuahkan hasil gitu ya, dengan berbagai, ada dua lah ya, dua mobile apps yang waktu itu kita luncurkan, yaitu PosPay untuk jasa keuangan, karena memang Pos punya legasinya jasa keuangan itu sudah dimiliki. Hanya sekarang kita on board yang semula interaksi di loket dan agen kita pindah ke mobile apps atau kita lengkapi dengan mobile apps. Yang kedua Pos Aja ya, Pos Aja ini untuk digital channel untuk produk courier service ya atau parcel service, apa untuk pick up service, kemudian pengiriman baik domestik maupun internasional. Itu dua channel. Namun demikian sebenarnya di Bali itu kan kayak gunung es ya, itu yang muncul di permukaan gitu ya. Yang artinya yang terlihat oleh masyarakat itu ya itu di ujung aja sebetulnya. Namun sebenarnya digitalisasi ini sangat luas. Jadi termasuk bagaimana mungkin kita melayani masyarakat secara digital kalau internal prosesnya sendiri tidak digital. Sehingga sebenarnya di balik yang kelihatan itu kita itu mendigitalkan seluruh internal proses kita. Jadi saya biasa menyebutnya zero paper administration. Jadi agar efisien dan cepat, pengambilan keputusannya cepat, kemudian kolaborasinya cepat dapat dilakukan, kemudian seluruh proses kalau sudah digital maka ya itu nanti impact-nya ke customer juga gitu ya. Penanganan komplain juga semua channel kita gunakan, channel baik itu phone in, kemudian termasuk melalui sosmed ya, Instagram, Facebook, WhatsApp, chat, Telegram, chat, semua itu kita gunakan semua. Jadi yang kelihatan di permukaan itu sebenarnya hanya 10%. 90%-nya masyarakat nggak tahu bahwa kita ini sebenarnya dalam 2 tahun ini kerja keras untuk mendigitalkan perusahaan ini. Demikian, Mbak. Ya, proses digitalisasi tidak hanya yang berkaitan dengan layanan masyarakat saja, tapi di kegiatan manajerial operasional di dalam manajerial sendiri sudah didigitalkan begitu ya Pak Faisal. Lalu tadi Anda sempat menyebutkan salah satu platform yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia yakni Pos Aja yang memang sedang didorong begitu pengembangannya dan disebut-sebut melibatkan UMKM. Mungkin boleh dijelaskan Pak, sudah sampai saat ini sudah berapa unit UMKM yang berhasil bekerja sama, yang ada kerjasama begitu yang bergabung serta, dan kira-kira apa sih Pak manfaat yang didapatkan oleh para pelaku UMKM yang sudah bergabung? Betul, jadi sebetulnya gini, kita itu mengajak UMKM tidak hanya untuk ya kalau mengencourage mereka untuk mengirimkan karena mereka semua rata-rata 85% UMKM yang on board, maksudnya yang on board di Pos Aja atau sekitar 2.080.000 UMKM sudah bekerja sama dengan Pos, itu 85% sudah online juga. Jadi mereka itu jualannya online offline gitu ya. Online itu maknanya di marketplace juga, di sosial media juga gitu ya. Sosial media bisa di Instagram, di TikTok, di Facebook dan seterusnya gitu ya. Tapi yang penting lagi ternyata masih ada 15% UMKM yang bekerja sama dengan kita ini masih hanya offline gitu, hanya jualannya hanya offline. Mereka nggak punya online store lah kira-kira seperti itu. Nah, dari 2 juta itulah sebenarnya kita memberikan manfaat apa kepada mereka? Kita menjadikan mereka sebagai agen kita, ya.
kita menyebutnya sebagai Oranger Toko. Jadi UMKM itu kita branding, kita sebut sebagai Oranger Toko. Oranger Toko itu Oranger itu berasal dari kata orange, artinya ya, kayak agennya pos lah. Jadi kita aja UMKM sekaligus sebagai agennya pos, sehingga mereka ketika ngirim barangnya sendiri tentu dapat diskon. Tapi juga bisa mengirimkan barangnya UMKM lain, ya, yang mungkin belum bergabung dengan pos gitu. Jadi mereka jadi punya dua manfaat. Satu, kalau ngirim barang sendiri dapat diskon, tapi mereka juga bisa sebagai agen pos, mereka bisa menerima kiriman barang orang lain juga, atau UMKM lain juga, atau tetangga-tetangga mereka di sekitarnya gitu. Jadi sebagai agregator. Nah gitu. Sehingga mereka mendapatkan double manfaat gitu. Nah, itulah yang saat ini sudah 2 juta, tapi kita sedang berusaha ini ya. Ini targetnya sampai akhir tahun ini bisa 3 juta UMKM bergabung. Jadi masih punya PR 1 juta UMKM lagi bergabung dengan pos. Nah, dengan demikian diharapkan mereka bisa dapat layanan lebih baik, ketepatan waktu pengirimannya juga bisa terjaga, dan mereka bisa memilih servis, bahkan yang paling bagus namanya same day service gitu ya, servis di hari bersamaan mereka, pelanggan mereka bisa terima. Saya rasa itu. Jadi kita terus terang aja dengan 2 juta lebih UMKM bergabung ini memberikan impact yang luar biasa buat pelaku UMKM gitu. Dan itu jangan salah, yang banyak justru ada di daerah gitu ya, di mana jangkauan kita sampai kecamatan, ya, itu yang sangat dirasakan manfaatnya oleh UMKM atau pelaku bisnis. Demikian Mbak Dina. Oke, baik. Itu tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh POS Indonesia berkaitan dengan transformasi digitalisasi. Tapi kalau kita bicara soal digitalisasi, Pak Faisal, ini kan salah satu yang sangat berdampak adalah infrastruktur. Saat ini adalah internet. Kita tahu Indonesia ini memiliki satu tantangan, yakni di mana Indonesia ini negara kepulauan. Infrastruktur internetnya belum merata. Kira-kira Anda melihat keadaan infrastruktur Indonesia saat ini dengan upaya transformasi digitalisasi POS Indonesia, apakah ini menjadi tantangan tersendiri atau seperti apa, Pak? Persis. Nah, makanya jadi gini ya, kita ini sekarang punya hybrid mode kita sebut, atau kalau saya singkat sebagai digital channel, physical and digital channel. Nah, tentu saja kalau di daerah-daerah di mana sinyal 4G-nya bagus, begitu kemudian daya beli masyarakat tinggi dengan punya smartphone yang versinya cukup bagus, begitu itu kita bisa layani dengan digital channel kita ya, postpaid dan pos saja. Tetapi masih banyak loh, jangan salah, Indonesia ini luas sekali, terutama di daerah 3T masih banyak yang sinyal 4G-nya belum ada, kalaupun ada juga ya nggak stabil begitu. Kalaupun ada sinyal 4G-nya, masyarakat juga tidak semuanya punya smartphone begitu ya. Jadi digital channel jadi tidak berfungsi. Makanya kita masih mempertahankan physical channel, yaitu berupa kantor pos cabang pembantu ya, KCP ya. Kita sebut dengan KCP. Loket-loket itu yang ternyata masih ramai gitu ya, di tingkat-tingkat kecamatan ya, kota-kota kedua, kota-kota ketiga, di kecamatan, di desa, di 3T itu interaksinya masih heavy di physical. Maka ya untuk tadi ya menutup kekurangan ketersediaan infrastruktur digital di seluruh Indonesia, kita masih mempertahankan physical channel. Kemudian ada satu lagi yang tidak tergantikan nih oleh digital, yaitu gini, kita itu pos itu membayarkan pensiunan kepada sekitar 550.000 pensiunan, ya, baik itu ASN, pensiunan ASN maupun pensiunan TNI, ya, TNI. Itu 550.000 dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah, mereka ini sebenarnya kita encourage ya untuk pindah ke digital, artinya begitu mereka punya postpay, sebenarnya para pensiunan tidak harus datang ke kantor kami kan. Seharusnya mereka bisa saja mengambil uangnya sewaktu-waktu, bisa di ATM, bisa di Mart ya. Saya nggak nyebut merek lah, pokoknya kalau once dia install postpay, uangnya ditransfer ke postpay, bisa ambil di ATM, bisa ambil di Mart gitu ya, di Mart lah, Xmart lah. Dan bisa juga di kantor pos. Tapi mereka ternyata tetap nggak mau. Saya mau tetap tiap bulan ketemu teman-teman saya gitu. Nah, dan itu ketemunya di kantor pos gitu. Jadi semacam reuni kecil bagi para pensiunan itu
ternyata tidak bisa tergantikan dengan channel digital, Mbak Dina. Jadi itulah sebenarnya kelebihan kita yang menyebabkan tadi saya bilang, walaupun sehebat-hebatnya apapun era digital, ternyata physical interaction ini tidak tergantikan. Ya. Pengen ketemu, silaturahim, reunian gitu ya, apalagi untuk bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang sepuh, itu silaturahim itu membuat mereka bergembira ya, membuat mereka semangat hidup, masih bisa lihat teman-temannya sehat, itu semangat tersendiri, begitu Mbak. Oke, baik. Itulah alasan-alasan mengapa akhirnya Pos Indonesia masih tetap mempertahankan akses-akses offline begitu ya. Salah satunya adalah di KCP tadi, karena memang di beberapa kota di Indonesia ini penetrasi digitalnya masih belum selancar di kota-kota besar begitu ya.